Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, eh, materi yang ingin saya sampaikan adalah eh, graphical user interface. Ada beberapa komponen yang ingin saya perkenalkan pada kesempatan kali ini. Saya mulai saja dengan membuat project baru dengan template-nya Java aplikasi, dan project-nya saya beri nama project GUI kedua. Dan saya ingatkan juga untuk create main class-nya dalam keadaan tidak dipilih, centangnya dibuang karena kita tidak memerlukan main class lagi. Oke. Kalau sudah dipastikan finish. Dan selanjutnya, langkah pertama kalau kita ingin membuat project GUI adalah pada package kita akan menambahkan JFrame form. Namanya adalah FRM GUI kedua, dan akhiri dengan mengklik button finish. Setelah berhasil dibuat, sudah ada GUI-nya, maka langkah berikutnya adalah membuat desain layout-nya dulu, mau bagaimana. Saya mulai dengan menambahkan form, menambahkan label pada form, dan teksnya saya ubah dengan mengedit teks. Misalnya saya buat praktikum form survei. Kemudian tentunya ada properti yang bisa kita manfaatkan, dan caranya dengan mengaktifkannya terlebih dahulu dengan mengklik satu kali labelnya, dan di bagian kanan ada properties. Yang sedang aktif adalah JLabel 1 namanya, dan jenisnya adalah JLabel. Nah, beberapa properties yang bisa digunakan ada fontnya, saya besarkan, saya buat bold, contoh saja ya, form survei. Misalnya foregroundnya artinya warna dari tulisan, saya ubah silakan nantinya ditentukan sendiri warna dari tulisannya. Dan berikutnya saya menambahkan lagi beberapa label. Label ini tidak akan digunakan di dalam kode program. Oleh karena itu, nama standarnya tidak akan saya rubah. Seperti yang pertama JLabel 1, dan yang kedua adalah JLabel 2. Saya ubah teksnya dengan misalnya adalah nama.
Saya besarkan sedikit. Kemudian saya tambahkan lagi text fill. Kemudian di sebelahnya saya tambahkan label. Labelnya saya ubah sedikit, warna backgroundnya boleh. Kita running dulu untuk melihat hasilnya. Oh sorry, kita ubah dulu. Baik, sudah berhasil dengan baik. Oh ya, properti opak ya, opacity-nya dipilih supaya background warnanya bisa tampil. Jadi untuk menambahkan background berwarna pada label, ada atribut atau properties opak yang perlu diaktifkan. Kemudian font colornya saya juga ubah misalnya menjadi warna putih. Oke, baik. Kemudian ada yang lain, saya hari ini ingin memperkenalkan radio button. Yang pertama dan yang kedua, misalnya untuk pilihan radio button pertama menjadi laki-laki dan radio button yang kedua adalah perempuan. Teksnya, teks berkaitan dengan informasi yang tampil di layar. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan kembali ada beberapa komponen yang akan kita gunakan di dalam form, di dalam kode program tepatnya. Oleh karena itu, penamaannya harus kita ubah untuk mempermudah nantinya dalam proses pembuatan kode program. Seperti text fill, saya ubah namanya dengan cara klik kanan dan men-change variable name. Saya selalu membuat standar text fill dengan awalan tf nama. Dan di sebelahnya ada label yang berwarna biru. Saya juga ubah namanya menjadi LB nama, karena juga akan digunakan dalam kode pemrograman. Begitu juga dengan radio button yang pertama, radio button L, saya ubah dengan awalan RBL, dan perempuan juga sama, RBP. Nah, nantinya radio button ini digunakan untuk memilih salah satu, tetapi tidak kedua-duanya. Jadi jenis kelamin yang dipilih salah satu,
laki-laki atau perempuan. Nah, tapi di sini masih ada kesalahan, terlihat bahwa kedua-duanya bisa dipilih. Nah, ini dikarenakan kita masih kurang satu komponen, yaitu button group. Jadi radio button akan dikelompokkan dengan menggunakan button group. Contohnya ya di klik seperti biasa, klik drag and drop. Nah, di sini di navigator terlihat, tidak terlihat pada formnya, tapi terlihat pada navigator. Navigatornya terlihat. Nah, apa yang dilakukan? Di sini terlihat namanya adalah button group 1. Radio button L. Nah, button groupnya radio button L kita kelompokkan menjadi button group pertama, dan begitu juga dengan radio button yang kedua RBL button group 1. Nah, kita running kembali. Baik, sudah benar. Selanjutnya yang bisa saya tambahkan, misalnya pada survei ini untuk mengetahui sumber informasi, misalnya saya tambahkan lagi label. Saya tambahkan check box. Jadi saya tambahkan 4. Teksnya saya ubah. Informasi yang tampil adalah misalnya buku, majalah, internet, teks internet. Kemudian medsos, dan jangan lupa karena akan digunakan nantinya pada pemrograman, check box standar yang saya buat sendiri. Saya awali dengan CB buku, CB majalah, CB internet, CB medsos. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan hari ini text area. Klik drag and drop. Text area variabel name-nya saya awali dengan TA. TA tampil. Dan beberapa
button di bawah. Button yang pertama adalah button kosong untuk mengosongkan form. Kemudian standarnya saya awali dengan BT kosong. Kemudian dilanjutkan dengan button berikutnya, yaitu tampil. Saya ubah dengan awalan BT. Kemudian yang terakhir adalah button keluar. Dan variabelnya tetap diawali dengan BT. Kita running kembali dan kita lihat hasil ya. Baik. Text field saya kosongkan, edit text. Label juga sama, di sebelahnya saya kosongkan saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah desainnya berhasil dengan baik, langkah selanjutnya ada pada proses logik, proses kode pemrogramannya. Kita buat kode pemrogramannya. Nah, di sini kita menggunakan NetBeans, dan untuk membuat layoutnya, waktu pengerjaan layoutnya menjadi lebih gampang dan lebih mudah karena NetBeans akan mengenerate proses untuk membuat GUI-nya. Nah, ini terlihat banyak sekali nantinya ada kode program yang di-generate secara otomatis. Nah, ini terlihat pada saat kita menambahkan komponen baru. Nah, ini yang dikerjakan, dibuat objek baru, kemudian juga ada penentuan font dengan menggunakan set font, set foreground color, set text, background color, set text, dan sebagainya. Nah, ini yang di-generate secara otomatis oleh NetBeans. Dan fitur ini tidak dimiliki oleh beberapa IDE yang lain, atau IDE singkatan dari Integrated Development Environment, artinya lingkungan software, lingkungan untuk lingkungan pengembangan untuk bahasa pemrograman Java. Nah, sekarang yang pertama di button keluar, double klik pada action perform. Jadi kalau ada aksi yang terjadi di button keluar, lebih tepatnya adalah ada event klik pada button keluar. Apa yang dikerjakan? Perintahnya adalah dispose, untuk keluar dari aplikasi. Oke. Berikutnya adalah pada radio button. Pada radio button yang pertama adalah radio button laki-laki. Double klik. Nah, di sini ada properti yang bisa dimanfaatkan pada radio button, yaitu nilai true dan false-nya. Nah,
Jadi nilai is selected-nya bernilai false kalau tidak dipilih oleh pengguna. Misalnya seperti ini. Laki-laki dan perempuan kedua-duanya akan bernilai false kalau tidak dipilih oleh pengguna. Nilai false ini kita bisa akses dengan menggunakan is selected. Contohnya adalah seperti ini. Ketika if radio button L is selected. Is selected artinya dipilih oleh pengguna, true nilainya. Jika benar, jika true, maka tampilkan di lb nama titik set text nama dari edit dari saya lupa namanya, dari text field nama tf nama get text saya gabung dengan rbl titik get text. Dan hal yang sama saya juga lakukan pada RB perempuan. If RBP is selected, maka saya copy saja. Tetap tampilkan nama, tapi gendernya yang dirubah. Oke, baik. Apakah berhasil atau tidak? Kita lihat dulu. Skenarionya adalah si pengguna nantinya akan menginput data nama Budi misalnya, dan kalau si pengguna memilih laki-laki, maka nilai dari is selected pada radio button laki-laki akan berubah nilainya. Yang tadinya di sini kosong atau bernilai false, maka akan berubah menjadi true. Nah, pada saat berubah nilainya dari false menjadi true, maka kalimat aksinya adalah kalimat nama dan diikuti dengan gendernya akan tampil. Nah, begitu juga untuk perempuan. Kalau nilai dari is selected-nya adalah false, maka tidak akan dieksekusi aksinya. Nah, kalau nilainya menjadi true, is selected-nya menjadi true, maka aksinya yang akan dikerjakan. Ya, jadi yang perlu diperhatikan, diingat adalah nilai is selected-nya, true atau false. Ini juga boleh untuk ditulis misalnya dengan sama dengan 2 kali true, boleh juga. Jadi ada beberapa programmer yang penulisannya seperti ini, atau juga yang seperti ini. Jadi membandingkan nilainya dengan nilai true, kedua-duanya benar. Nah, berikutnya adalah untuk di button tampil. Nah, di button tampil ini skenario-nya adalah nanti akan menampilkan semua informasi yang diinput oleh pengguna, baik itu nama,
kemudian jenis kelamin dan informasi akan ditampilkan di dalam text area. Dan skenario-nya adalah pada saat si pengguna mengklik button tampil. Nah, silakan tambahkan double klik di button tampil. Jadi kode programnya harus ditempatkan di button tampil, dan di sini saya tambahkan dulu boleh misalnya saya buat string informasi. Nah, sekarang untuk penggunaan checkbox. Jadi kalau yang tadi radio button memilih satu dari banyak pilihan, misalnya seperti ini ada dua pilihan, memilih satu dari dua pilihan. Nah, kebalikannya untuk checkbox memilih bisa lebih dari satu pilihan. Nah, tetap nilai yang digunakan adalah nilai is selected apakah true atau false. Kalau dalam keadaan kosong artinya false, dan kalau dalam keadaan dipilih oleh pengguna, nah, seperti ini, buku akan bernilai true is selected-nya, sedangkan majalah is selected-nya bernilai false. Kalau saya pilih internet, ya artinya internet nilai is selected-nya adalah true. Nah, bagaimana menggunakannya? Tinggal kita tambahkan sedikit logika. Kalau buku is selected, maka ini saya inisialisasi dulu dengan kosong, dengan informasi CB buku get text. Oke. Kemudian berikutnya setelah buku majalah, if CB majalah is selected, boleh seperti ini, sama seperti di atas, sama dengan true. Boleh juga, jadi cara penulisannya boleh seperti yang pertama atau yang kedua, punya manfaat yang sama. Kemudian internet, kemudian medsos, CB. Atau boleh juga seperti ini, untuk menyambung kalimat informasi sama dengan informasi plus CB medsos titik get text. Oke, kita lihat, kemudian kita tampilkan di TA text area, TA tampil set text. Jadi setter dan getter
setter untuk menulis, set untuk write atau menulis sesuatu informasi nilai, get untuk read membaca nilai. Oke, kita lihat dulu berhasil atau tidak. Kalau saya pilih buku, baik, berhasil. Kalau saya pilih buku dan internet, oh berhasil juga. Majalah bagaimana? Berhasil. Kalau saya pilih semua, oke, berhasil dengan baik. Saya tambahkan sedikit logika dengan menambahkan /n, artinya karakter enter. Oh, ada yang salah. Oh, ini bukan di sini posisinya. Oke, kita lihat kembali berhasil atau tidak. Buku, majalah, internet, medsos. Oke, berhasil dengan baik. Nah, nantinya silakan bisa dimodifikasi sendiri. Jadi nantinya yang tampil di dalam text area tidak hanya sumber informasi saja, tapi juga menampilkan nama dari responden, kemudian gendernya dari responden, laki-laki atau perempuan. Nah, silakan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Nanti tampilnya di text area. Nah, terakhir untuk button kosong. Nah, button kosong, kode program ada pada button dan kita kosongkan. Yang pertama adalah text field, nama, set text saya kosongkan dengan karakter kosong, kemudian ada label nama juga sama, set text, kemudian ada radio button RBL, is checknya set sebentar, set check ada nggak? Tidak ada. Artinya kita menggunakan yang lain. Clear button group 1, clear, oh ya benar, clear selection. Jadi kita menggunakan button group 1 yang mengelompokkan, di sini terlihat dikelompokkan radio button laki-laki dan perempuan. Nah, dari button group baru kita clear selectionnya. Atau set check ada nggak ya? Oh, tidak ada. Oke. Untuk checkbox saya awali dengan CB buku, set check, set selected. Oke, ada set selected. Radio button bagaimana dengan radio button? Oh, ada juga, tapi saya lebih prefer untuk menggunakan ini ya, clear selection. CB buku, kemudian CB majalah, set selected, kemudian CB buku, majalah, internet dan medsos, set selected, false, artinya tidak dipilih. Nilai is selected-nya
kita ubah nilainya menjadi false. Kemudian dilanjutkan kembali dengan text area tampil .set text kosong. Oke, kita lihat berhasil atau tidak. Kosong, kita lihat. Oke, berhasil dengan baik sekali. Oke, baik. Skenario yang sudah saya buat untuk kali ini sudah selesai juga saya buat. Saya akhiri dengan ucapan semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar dan terima kasih.